Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Bagi football lovers yang menggemakan stay out setelah tim nasional Indonesia menderita kekalahan mengejutkan dari tuan rumah China di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 putaran ketiga, harus menyimak video ini agar lebih paham dan berpikir dua kali untuk menaikkan tagar STY out. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, Indonesia sejatinya kedatangan pemain-pemain level Eropa dengan darah keturunan yang masih mengalir di diri mereka, yang kemudian diproses naturalisasi dan dapat membela tim nasional Indonesia. Dengan kehadiran beberapa pemain diaspora yang ada di tubuh tim nasional Indonesia, tak dapat dipungkiri dapat membawa dampak positif untuk perkembangan tim nasional Indonesia dan bahkan sampai bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Tim nasional Indonesia sejatinya lolos ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F bersama Irak. Dan runner-up grup F serta ranking FIFA yang paling rendah di antara 17 kontestan lainnya membuat Indonesia tergabung di grup C bersama China, Jepang, Australia, Bahrain, dan juga Arab Saudi. Anak asuh Sintayong sejatinya tidak mengejar target muluk-muluk di putaran ketiga kali ini dan hanya mengejar target realistis, yaitu finish di peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir grup C putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Tapi target realistis tersebut memang target sebelum kedatangan seorang Martin Paes bermain di tim nasional Indonesia, Jahit Ses dan juga Tom Hai, serta Kelvin Verdong dan juga Mes Hilgers datang bermain untuk tim nasional Indonesia. Setelah kedatangan mereka yang membawa dampak signifikan untuk tim nasional Indonesia, seperti contoh penampilan gemilang dari Martin Paes di dua laga perdananya melawan Arab Saudi dan Australia, semakin membuat kita meninggikan ekspektasi kepada anak asuh Sintayong. Di laga perdana berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi dengan kehadiran Martin Paes di penjaga gawang, tim nasional Indonesia di luar dugaan mampu menahan imbang 1-1 anak asuh Roberto Mancini bahkan di rumah mereka. Di laga kedua, lagi-lagi dengan Martin Paes di sektor penjaga gawang. Kali ini bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lagi-lagi Martin Paes menunjukkan kapasitasnya sebagai penjaga gawang utama di FC Dallas dengan menahan gempuran Australia dan juga menciptakan clean sheet sehingga tim nasional Indonesia mampu meraih 1 poin lagi dengan skor akhir 0-0 berhadapan dengan Australia. Tak cukup sampai di situ, performa gemilang Martin Paes dan kawan-kawan berlanjut di laga melawan tuan rumah Bahrain, yang ketika itu tim nasional Indonesia nyaris membawa pulang poin penuh sebelum tuan rumah dibantu wasit agar menciptakan gol terlebih dahulu, baru kemudian peluit panjang ditiup oleh sang wasit. Dengan keputusan kontroversial tersebut berhasil
menggagalkan kemenangan tim tamu skuad Garuda yang sejatinya jika saja pertandingan tersebut berjalan normal, tim nasional Indonesia membawa 3 poin penuh. Mimin sendiri saat itu memprediksi dua lawatan tim nasional Indonesia ke Bahrain dan juga ke Tiongkok akan berhasil membawa 6 poin berharga untuk memperpanjang napas lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Namun apa yang terjadi? Lawan Bahrain kita dicurangi dan hanya mendapatkan 1 poin. Performa menawan di 3 laga awal kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga oleh tim nasional Indonesia membuat kita sebagai supporter tim nasional Indonesia melupakan target awal yang realistis. Kemudian kita tanpa sadar sudah meninggikan ekspektasi kita terhadap tim nasional Garuda yang baru saja bangkit dari keterpurukan. Laga melawan China seakan menjadi teguran bagi kita supporter tim nasional Indonesia oleh Sintayong bahwa kita sebagai supporter tim nasional Indonesia tidak bisa terlalu berekspektasi tinggi walaupun skuad Garuda sudah dipenuhi darah keturunan yang bermain di Liga Top Eropa. Kekalahan dari tuan rumah China seakan peringatan dari Sintayong yang memperingatkan kita jangan melupakan target awal yang sangat realistis, yaitu target menembus peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir babak grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apa yang terjadi di internal tim nasional Indonesia saat pertandingan melawan tuan rumah China? Tentu Sintayong yang lebih tahu. Yang pasti Sintayong pasti sudah melakukan yang terbaik yang ia bisa dalam membesut tim nasional Indonesia dalam setiap pertandingan. Jadi yang berpikir ataupun menaikkan hashtag #STYOut, berpikirlah 2 kali karena Sintayong lah yang membentuk kerangka tim nasional Indonesia sampai sekarang. Skuad yang ada dapat mengimbangi raksasa-raksasa Asia di putaran ketiga. Bagaimana menurut kalian football lovers? Sudahkah layak Sintayong untuk diganti sebagai nahkoda tim nasional Indonesia? Ataukah kita perlu lebih bersabar lagi menikmati proses yang dilakukan oleh Sintayong bersama tim nasional Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.